Selamat pagi, siang, sore, rekan-rekan sekalian. Hari ini materi kita tentang intelligence ataupun kecerdasan dan bagaimana cara kita untuk mengukur kecerdasan tersebut, gitu ya. Terkait tersebut, kita harus tahu dulu apa sih itu kecerdasan, gitu ya. Kecerdasan itu secara umum dipahami sebagai kemampuan untuk belajar dari pengalaman, berpikir rasional, memecahkan masalah, dan beradaptasi. Sedangkan menurut Alex Sobur, kecerdasan tidak semata skor intelektual, tetapi mencakup fungsi mental yang efektif dalam memahami, menilai, dan bertindak di kehidupan nyata. Nah, menurut Alex Sobur di sini bahwa bukan hanya semata skor intelektual, gitu ya, tapi juga ada fungsi mental di sini. Ngomong-ngomong masalah kecerdasan, kita tidak hanya berbicara masalah kecerdasan kognitif gitu ya, karena aspek dalam kecerdasan sendiri itu ada aspek emosi, kognitif, dan juga psikomotor. Nah, artinya bahwa kecerdasan itu mencakup ketiga hal ini. Kenapa sampai di sini disebutkan bahwa kecerdasan itu tidak hanya berpikir rasional, tapi bagaimana kita memecahkan masalah, belajar dari pengalaman gitu ya, dan bagaimana kita mampu untuk beradaptasi. Dan ada di sini fungsi mental yang efektif dalam memahami untuk bertindak di kehidupan nyata. Nah, selain itu, gitu ya, ada pengertian kecerdasan dari beberapa ahli. Ada Wechsler dan juga Binet. Nah, Wechsler di sini menekankan bahwa kecerdasan merupakan kapasitas agregat atau kumpulan dari kapasitas atau global dari individu untuk bertindak secara sengaja, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Di mana dia garis bawahi di sini bahwa kecerdasan itu memiliki dua kemampuan, yaitu kemampuan verbal dan nonverbal. Ya, verbal dan psikomotor atau kita sebut seperti itu gitu ya. Dan Wechsler ini adalah pengembang dari tes WISE atau tes WISC atau kita sebut dengan tes Wechsler gitu ya. Nah, nanti mungkin rekan-rekan sekalian mendengar kok ada Wechsler Bellevue gitu ya, ada Wechsler Adult, ada Wechsler Children gitu ya. Nah, itu semua alat tes memang yang dikembangkan oleh Wechsler, dan Wechsler ini memang dia bekerja di rumah sakit gitu ya. Jadi, kalau WBIS itu dikembangkan awal mula adalah WBIS gitu ya namanya, karena Wechsler dia kaitkan dengan rumah sakit tempat dia bekerja karena dikembangkan proses eksperimennya, pengembangannya di rumah sakit tersebut gitu ya. Kemudian dah berubahlah namanya menjadi WISE gitu ya, adalah WISC. Nanti kalau teman-teman beli alat tes jika memang dimungkinkan gitu ya, maka eh, maka tidak usah ragu gitu ya, WBIS, WISE itu sama saja. Intinya mengukur dua kemampuan, yaitu kemampuan verbal dan nonverbal. Kemudian ada lagi nih, menurut si Alfred Binet. Alfred Binet ini punya alat ukur yang namanya dengan tes Binet. Dia hampir sama kayak tes WISE. Tes WISE ini dikembangkan karena ketidaknyamanan dengan tes Binet. Gitu ya, ada ketidaknyamanan dengan tes Binet. Wessler bilang kok bisa sih orang dewasa pakai tes buat anak-anak? Kayaknya nggak tepat deh. Maka dikembangkanlah tes WBIS ini yang fungsinya untuk orang dewasa. Nah, kalau si Bine bilang kayak gini nih, kecerdasan adalah kemampuan untuk mengubah pikiran atau mengarahkan tindakan, kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan tersebut telah dilaksanakan, dan kemampuan untuk mengkritik diri sendiri. Nah, si Binet juga bilang bahwa istilah mental age dan chronological age itu untuk bisa memperoleh si angka IQ tersebut. Chronological age adalah angka kelahiran, bukan angka kelahiran, adalah tanggal kelahiran yang dimiliki oleh rekan-rekan sekalian. Misal 23 Juli 92. Nah, itu adalah usia kronologikal kalian saat ini berapa. Itu dari tanggal lahir tersebut. Mental age itu adalah usia mental yang kalian punya. Kalian bisa menyelesaikan tugas dan lain-lainnya. Nah, itu adalah usia mental kalian, dan IQ itu diperoleh dari usia mental dibagi usia kronologikal. Kita Nah, definisi intelijensi lagi menurut si Gardner. Kalau tadi apa tuh? Kalau tadi si Wessler bilang bahwa ada dua gitu ya, kemampuan verbal dan non verbal. Kalau Gardner bilang enggak, multiple intelligence gitu ya. Ada banyak kemampuan intelijen sebenarnya. Kecerdasan itu sangat banyak menurut dia. Ada musical intelligence, ada numerical intelligence, ada apalagi natural intelligence gitu ya. Banyak menurut si Wessler gitu. Nah, namun sebenarnya itu berangkat dari sini nih. Charles Firman bilang bahwa
kita itu punya dua kemampuan yang disebut dengan kemampuan umum dan kemampuan khusus. Kemampuan umum inilah yang disebut dengan kecerdasan, sedangkan kemampuan khusus ini yang disebut dengan bakat. Menurut si Bu Gardner bilang kayak gini bahwa sebenarnya bakat ataupun kemampuan spesifik itulah yang disebut dengan intelligence karena setiap orang punya kemampuan atau kecerdasannya masing-masing. Gitu ya. Sebelum di sini kita perlu lihat dulu ya persamaan dan perbedaan definisi intelijen. Secara umum ahli itu cenderung setuju bahwa intelligence adalah kapasitas untuk belajar dari pengalaman dan kapasitas untuk beradaptasi dengan suatu lingkungan. Artinya bagaimana kemampuan kita dalam mengelaborasi, dalam beradaptasi, dalam belajar gitu ya terkait pengalaman-pengalaman yang kita punya di suatu lingkungan. Sedangkan kalau Charles Spirman bilang, memang setiap teori itu nanti akan ada perbedaannya ya, tergantung dari tergantung dari pengalaman mereka, tergantung dari lingkungan yang mereka tinggal. Lah, kalau Charles Spirman mengemukakan bahwa kemampuan manusia terdiri dari dua faktor, yaitu faktor umum dan faktor khusus. Faktor umum ini disebut dengan intelligence, sedangkan faktor khusus disebut dengan bakat. Gitu ya, maka intelligence dapat didefinisikan sebagai suatu kecakapan umum yang bersifat potensial. Artinya itu dimiliki dan dibawa sejak lahir gitu dan bisa dikembangkan. Nah, bedanya apa sih kecerdasan, bakat, minat, dan prestasi? Kalau kecerdasan adalah kemampuan dari sekian banyak kemampuan spesifik yang kita punya, gitu ya, kumpulan. Kalau bakat itu adalah kemampuan-kemampuan spesifik yang kita punya, intelligence dari spesifik-spesifik itu jadilah intelligence, gitu ya. Kalau minat adalah kesukaan kita. Kita memilih jadi apa, kita menyukai apa, itu adalah minat. Sedangkan prestasi itu gitu ya, kita tidak tampil, maka tidak akan pernah bisa jadi prestasi. Gitu. Jadi prestasi itu adalah hasil nyata dari bentuk usaha untuk menampilkan kecerdasan maupun bakat yang kita miliki. Itu adalah prestasi. Nah, ini macam-macam teori. Ada punyanya Charles Spearman, ada punyanya Thurston dengan primary mental ability gitu ya. Kemudian ada Vernon dan Carroll dengan hierarki modelnya gitu ya. Kemudian ada Kettle Horn Carroll, ada Howard Gardner, ada Robert Steinberg, dan ada emotional intelligence serta moral intelligence. Ini adalah macam-macam teori intelijensi. Nah, kemudian kecerdasan kenabian, yaitu kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi atau Rasulullah SAW, yang mana merupakan kecerdasan ataupun kemampuan gitu ya yang dimiliki oleh manusia spesial gitu untuk memecahkan persoalan hidupnya atau problem solving yang mencakup persoalan pribadi, keluarga, sosial dan juga ekonomi serta bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Karena dalam konsep Islam, permasalahan tidak hanya berhubungan dengan horizontal saja tetapi juga dengan vertikal atau dengan spiritual atau dengan Tuhannya ataupun dengan keyakinan religiusnya. Kemudian untuk kita bisa mengetahui seseorang itu punya kecerdasan kenabian, yaitu ada empat hal atau empat indikasi, yaitu dia punya adversity intelligence, dia punya spiritual intelligence, dia punya emotional intelligence, dan dia punya intellectual intelligence. Adversity intelligence yaitu berkaitan dengan bagaimana kemampuan dia dalam bertahan ataupun kuat gitu ya menghadapi situasi yang sulit, mampu bertahan dalam kondisi yang sulit, memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa, optimis, pantang menyerah, resilience gitu ya, tidak mudah putus asa gitu, berjiwa besar dan memiliki kekuatan untuk berjihad di jalan yang benar. Itu adversity intelligence. Kemudian spiritual intelligence ini kemampuan yang berhubungan dengan bagaimana cara dia beradaptasi, berinteraksi, bersosialisasi tidak hanya dengan lingkungan sosialnya tetapi juga dengan Tuhannya di sini. Bagaimana dia mampu merasakan hikmah dengan apa yang dia lakukan. Ada yang kemampuan emotional intelligence, yaitu mencakup bagaimana kemampuan dia dalam mengelola emosi yang dia miliki, mampu untuk mengontrol emosi, mampu untuk meminimalkan konflik yang dihadapi baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain, punya sikap waspada dan mawas diri gitu ya, bersahabat dengan lingkungan, menghormati diri dan juga orang lain, serta mengerti uh,
punya empati gitu ya terhadap perasaan orang lain. Dan yang terakhir itu adalah intellectual intelligence, kemampuan dia dalam menyelesaikan masalah gitu ya, yang mampu diterima oleh kalbu, hati dan juga indrawinya dia, sehingga memperoleh hikmah secara keilmuan praktis dan nyata secara utuh dan juga lengkap, mampu untuk berpikir berdasarkan nurani, memiliki buah pemikiran yang solutif, objektif dan argumentatif gitu ya, dan mampu dipahami, diamalkan dan membawa perubahan yang positif pada diri sendiri maupun orang lain. Itu adalah tempat indikasi seseorang punya intelijensi kenabian. Yang pertama, satu, ada uh, ada adversity intelligence, ada uh, spiritual intelligence, kemudian ada emotional intelligence dan intellectual intelligence. Oke, ngomong-ngomong masalah bagaimana sih kalau gitu kita bisa mengasesmen potensi kemampuan ataupun kecerdasan seseorang, kita sebenarnya bisa melakukannya dengan psikotes, dengan wawancara, observasi gitu ya. Kita ngomong dengan orang aja kita udah ngerti bahwa orang ini dong pintar, dia bisa bisa jawab, tapi sebenarnya kapasitasnya itu sampai mana sih, sejauh mana sih kapasitas dia dalam bisa menyelesaikan masalah gitu kan. Oleh sebab itu kita butuh yang namanya tes psikologi. Nah, untuk kali ini pembahasannya asesmen psikologinya seputar dengan psikotes gitu ya. Tes kecerdasan sendiri menurut Bine yaitu kecerdasan tidak mencermin kecerdasan itu tercermin dalam kemampuan untuk melaksanakan berbagai tugas gitu ya, dan dapat diukur melalui respon terhadap tugas-tugas tertentu. Sehingga tes kecerdasan ini ada sejumlah tugas yang harus dikerjakan oleh si testi atau klien kita. Oke, baik anak-anak maupun orang dewasa dapat diukur kecerdasannya menggunakan tes intelijensi. Tes-tes ini digunakan di berbagai konteks ya, baik klinis, pendidikan, kemudian industri gitu, kemudian dan juga dalam konteks penelitian. Nah, untuk hasil dari tes kecerdasan gitu ya, kita peroleh yang namanya intelligence question gitu. Intelligence question ini adalah angka kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan hasil tes dari tes intelijensi. Oke, jadi intelligence question ini adalah angka ataupun skor kecerdasan yang diperoleh dari sebuah alat tes kecerdasan gitu ya, angka yang diperoleh dari sebuah alat tes kecerdasan. Oleh sebab itu, IQ ini hanya memberikan sedikit indikasi mengenai taraf kecerdasan seseorang karena yang namanya alat tes itu punya yang namanya error. Ya kan? Error, kemudian kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan sehingga bisa jadi kemampuan kognitif yang kalian tes gitu ya belum menggambarkan secara keseluruhannya. Namun gitu ya, mampu untuk memberikan gambaran taraf kecerdasan seseorang gitu, meskipun tidak seluruhnya. Macam-macam tes intelijensi itu bisa kita berikan secara klasikal maupun individual gitu ya. Nah, untuk yang individual itu bisa menggunakan tes BINE, bisa menggunakan tes WBIS atau tes WAIS tadi yang saya sebutkan. Namun untuk yang klasikal ataupun grup gitu ya, bisa menggunakan CFIT skala 2, skala 3, skala 1 gitu ya, IST, kemudian Raven Progressive Matrix dan ARMY Alpha dan ARMY Beta. Untuk Raven Progressive Matrix ini ada 3 bentuk. Ada yang SPM, Standar Progressive Metric untuk orang dewasa normal. Ada APM, Advanced Progressive Metric. Ini untuk orang-orang yang punya intelijensi tinggi atau kemampuan tinggi, ataupun digunakan untuk rekrutmen ataupun mengetes gitu ya, tujuan-tujuan tertentu yang mana memang diprediksi bahwa mereka-mereka itu punya kemampuan yang jauh di atas rata-rata. Kemudian ada CPM. CPM itu Colored Progressive Metric, digunakan untuk mengetahui potensi kognitif dari anak-anak. Ya, Army Alpha, Army Beta ini bentuknya itu bisa dikatakan eh, tidak ada tes, tidak ada verbalnya ya, tapi ini orang-orang yang menggunakannya harus paham baca dan tulis gitu. Kalau army beta tidak, karena berbentuknya adalah simbol, maka orang yang tidak bisa baca tulis pun bisa untuk tes army beta. Tapi kalau army alpha memang syaratnya orang ini harus sudah tahu baca dan tulis
gitu ya, mampu untuk baca dan tulis. Kalau army beta karena bentuknya simbol, tidak perlu untuk tahu baca dan tulis. Begitu, rekan-rekan sekalian, ini kita sudah selesai untuk materinya. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.